Di sebuah ruko kecil dekat pasar Kajang Ijo, ada pasangan suami istri yang nekat melakukan pesugihan terlarang demi mengalahkan saingan dagangannya. Awalnya hanya ingin laris, tapi tanpa mereka sadari, harga yang harus dibayar adalah darah anak sendiri. Cerita ini bukan sekedar horor, ini tentang keserakahan, penyesalan, dan kutukan yang tak pernah selesai. Peringatan. Cerita ini mengandung unsur mistis dan kejadian mengerikan. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena tidak semua tumbal benar-benar mati. Subuh selalu datang terlalu cepat di ruko kecil itu. Lampu neon putih menggantung miring di atas pintu besi yang cat hijaunya sudah mengelupas. Setiap kali Upi menggeser pintu ruko, suara krit, krek terdengar panjang. Seperti keluhan makhluk tua yang dipaksa bangun dari tidur. Ruko itu berdiri tepat di pinggir pasar Kajang Ijo. Pasar tradisional yang tak pernah benar-benar sepi. Bau tanah basah bercampur sampah, amis ikan, dan sisa sayur busuk selalu mengendap di udara. Bahkan sebelum matahari terbit, suara pedagang sudah saling bersahutan. Di ruko itulah Upi dan Rania menggantungkan hidup. Upi menyalakan kompor gas tua yang sering tersendat. Api menyala biru pucat, kadang bergetar seolah hampir mati. Rania di belakang mengaduk panci besar berisi kacang ijo yang direndam semalaman. Tangannya cekatan, tapi wajahnya kusam. Mata cekung, kulit pucat seperti kurang tidur bertahun-tahun. Airnya kurang, kata Rania pelan. Upi mengangguk tanpa menoleh. Ia sudah hafal nada itu. Bukan marah, bukan lelah, tapi keputusasaan yang ditahan. Di sudut ruko, dua anak mereka duduk di bangku kayu sempit. Ani, anak sulung, memeluk lutut sambil menguap. Ana, si bungsu, menggoyang-goyangkan kaki kecilnya, memainkan sendok plastik. "Bapak, nanti buburnya manis kan?" tanya Ana ceria. Upi tersenyum tipis. "Iya, manis." Padahal ia tahu, rasa manis tak lagi cukup. Saat matahari naik sedikit, pembeli mulai berdatangan. Tapi bukan ke ruko Upi. Di seberang jalan, lapak bubur kacang ijo Ibu Sumina sudah dipenuhi orang. Uap panas mengepul, aroma pandan dan santan menyebar, menarik langkah siapapun yang lewat. Orang-orang melirik ruko Upi, lalu menyeberang. Beberapa bahkan sudah sampai depan ruko, tapi berbalik arah. "Ah, di sana aja, lebih kental," bisik seseorang, cukup keras untuk didengar. Upi menggenggam sendok besar sampai buku jarinya memutih. Rania menunduk, terus mengaduk. Tak ada kata-kata, tapi harga diri mereka runtuh perlahan. Menjelang siang, panci bubur mereka masih setengah penuh. Ani tertidur di bangku. Ana mulai rewel, merengek minta jajan. Rania menghela napas panjang, lalu menghitung uang di kaleng bekas biskuit. Isinya tak sampai cukup untuk beli beras besok. "Upi," suara Rania gemetar. "Kita kalah." Upi menatap keluar ruko. Pandangannya jatuh pada Ibu Sumina yang tertawa lebar, menerima uang lembaran biru dan merah. "Dia baru buka seminggu," kata Upi lirih. "Kita udah bertahun-tahun di sini." Ada sesuatu yang mengeras di dadanya. Bukan sekedar iri, rasa kalah yang memalukan. Menjelang sore, pasar mulai sepi. Upi membersihkan panci dengan gerakan kasar. Air cucian mengalir ke selokan kecil di depan ruko, membawa sisa kacang ijo yang menghitam. Saat itulah ia merasa diperhatikan. Upi menoleh. Di antara bayangan kios yang sudah tutup, seolah ada sesuatu berdiri terlalu lama, tinggi, diam, tak jelas bentuknya. "Upi?" panggil Upi pelan. "Kamu lihat itu?" Rania keluar sebentar mengusap tangan dengan lap. "Lihat apa?" Bayangan itu sudah hilang. Upi menjeleng. Mungkin capek. Tapi malam itu, saat mereka tidur di lantai ruko, Upi bermimpi. Ia berdiri di pasar yang kosong, semua lapak tutup, hanya ruko buburnya yang menyala terang. Dari dalam panci terdengar suara berbisik,
Kamu mau laris? Upi terbangun dengan keringat dingin. Dari dapur terdengar suara air menetes, padahal keran sudah tertutup. Di sudut ruangan, Ana tertidur pulas. Wajahnya damai. Upi menatap anak bungsunya lama sekali, tanpa tahu bahwa harga kelarisan sudah mulai mengintai keluarganya. Sejak mimpi itu, Upi tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, suara, "Kamu mau laris?" selalu muncul lagi. Kadang lirih, kadang seperti dibisikkan tepat di belakang telinganya. Ia terbangun dengan dada sesak, keringat dingin membasahi punggung, sementara pasar di luar masih gelap dan sunyi. Rania menyadari perubahan itu. Upi jadi lebih pendiam. Tatapannya sering kosong, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Tangannya gemetar setiap kali memegang sendok besar untuk mengaduk bubur. "Kamu sakit?" tanya Rania suatu pagi. Upi menggeleng. "Cuma capek." Padahal yang ia rasakan bukan capek. Ada sesuatu yang menunggu. Hari-hari berikutnya semakin berat. Pembeli makin jarang, bahkan orang-orang yang dulu setia kini tak lagi mampir. Sementara di seberang, lapak Ibu Sumina semakin ramai. Tertawa, suara sendok beradu dengan mangkuk, dan aroma manis kacang ijo seolah mengejek dari kejauhan. Ani mulai sering murung. Ana sering menangis tanpa sebab. "Dek, kenapa?" tanya Rania sambil mengendongnya. Ana menunjuk ke arah belakang pasar. "Gelap, ada yang manggil." Rania merinding. "Itu cuma angin, Nak." Tapi malam itu, Rania bermimpi buruk. Ia melihat ruko mereka penuh uang, tapi lantainya basah oleh cairan hitam yang lengket di kaki. Dari balik asap bubur, ada bayangan tinggi berdiri. Wajahnya tak jelas, hanya matanya yang menyala kehijauan. Suatu sore saat hujan gerimis turun dan pasar hampir tutup, Upi berjalan ke belakang pasar untuk membuang sampah. Tempat itu jarang dilewati orang. Becek, bau busuk, dan penuh tumpukan kardus basah. Saat itulah ia mendengar suara batuk pelan. Upi menoleh. Di bawah pohon pisang yang daunnya sobek-sobek, berdiri seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, dibungkus kain hijau kusam. Rambutnya panjang, kusut, sebagian menutupi wajah. "Apa yang kau cari, Pi?" Suaranya serak, tapi menyebut nama Upi dengan tepat. Upi terdiam. "Kakek, kenal saya?" Lelaki itu tersenyum tipis. Giginya hitam sebagian. "Orang yang putus asa mudah dikenali." Hujan semakin deras. Pasar berubah sunyi, seolah dunia hanya menyisakan mereka berdua. "Kau iri pada Sumina," lanjut lelaki itu santai. "Kau lelah menghitung uang receh setiap malam." Upi mundur satu langkah. "Siapa kakek?" Lelaki itu tak menjawab. Ia malah mendekat. Bau tanah basah dan daun busuk menyengat. "Aku bisa bikin buburmu dicari orang," katanya. "Antrean panjang, uang mengalir, ruko kecilmu penuh rizki." Upi menelan ludah. "Caranya?" Lelaki itu menatapnya lama. Matanya seperti tak berkedip. "Pesugihan." Satu kata itu terasa berat, menekan dada Upi. "Ada harganya," lanjut lelaki itu. "Tak ada rizki tanpa tebusan." Upi menggeleng keras. "Saya orang kecil, kek. Saya cuma mau dagang." Lelaki itu terkekeh pelan. "Justru orang kecil yang paling sering datang kepadaku." Hujan berhenti tiba-tiba. Sunyi terasa terlalu dalam. "Harganya darah," kata lelaki itu akhirnya. "Darah yang dekat, yang kau cintai." Upi gemetar. "Tidak." Lelaki itu melangkah mundur ke dalam bayangan. "Pikirkan," katanya sebelum menghilang. "Aku akan datang lagi saat kau siap."
Malam itu Rania menemukan Upi duduk di lantai dapur, memeluk lutut. "Kamu kenapa?" tanyanya cemas. Upi tak langsung menjawab. "Apa kamu pernah kepikiran gimana caranya supaya kita nggak kalah lagi?" Rania terdiam. Di sudut ruangan, Ani menatap kosong ke panci. Ana tertawa kecil sendiri seolah ada yang mengajaknya bermain. Dan dari belakang pasar, angin membawa bisikan yang sama. Lebih jelas, lebih dekat. "Tukar satu untuk ribuan." Rania merinding. Upi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Karena di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan. Sejak pertemuan di belakang pasar itu, hidup Upi seperti berjalan di atas kabut. Ia tetap bangun subuh, tetap menyalakan kompor, tetap mengaduk bubur kacang ijo seperti biasa. Tapi ada yang berubah. Setiap gerakannya terasa mekanis, tanpa jiwa. Seolah tubuhnya bekerja sendiri, sementara pikirannya terjebak pada satu pertanyaan yang terus berputar. Kalau bukan sekarang, sampai kapan? Rania melihatnya. Ia tahu suaminya menyimpan sesuatu. Upi mulai sering menatap anak-anak mereka terlalu lama. Terutama Ana. Tatapan yang membuat Rania tak nyaman. Bukan kebencian, bukan amarah, tapi ketakutan yang bercampur pertimbangan keji. "Kamu kenapa sering lihat Ana begitu?" tanya Rania suatu malam. Upi tersentak. "Enggak, cuma mikir masa depan." Rania ingin bertanya lebih jauh tapi urung, karena ia sendiri mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, Rania melihat ruko mereka penuh pembeli. Uang berserakan di lantai. Tapi di sudut dapur, ada panci besar yang mendidih sendiri. Saat tutupnya dibuka, bukan bubur yang terlihat, melainkan rambut anak kecil terendam cairan hitam. Rania terbangun sambil menangis. Di luar, pasar sunyi, tapi dari kejauhan terdengar suara langkah kaki, pelan mendekat. Hari ketujuh setelah pertemuan itu, Upi akhirnya kembali ke belakang pasar. Langit mendung, angin membawa bau busuk selokan dan daun pisang busuk. Lelaki berjubah hijau itu sudah menunggu, duduk di atas peti kayu lapuk seolah tahu Upi akan datang. "Kau kembali," katanya tanpa menoleh. Upi berdiri kaku. Apa enggak ada cara lain?" Lelaki itu tertawa pendek. "Ada, tapi kau tak mampu membayarnya." Upi menggertakkan gigi. Kalau satu anak, apa yang akan terjadi?" Lelaki itu akhirnya menoleh. "Daganganmu laris, rezekimu lancar. Tapi setelah darah pertama, pintu akan terbuka." "Pintu apa?" "Pintu yang tak bisa kau tutup lagi." Malam itu, hujan turun deras. Rania duduk di lantai ruko, memeluk Ani dan Ana. Hujan bocor dari atap, menetes tepat ke lantai. Tok, 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 seperti hitungan mundur. Upi masuk dengan wajah pucat. "Kita harus bicara," katanya. Rania menatapnya. "Bicara apa?" Upi duduk berhadapan, tangannya gemetar. "Kalau kita terus begini, anak-anak juga bakal menderita." Upi menaikkan suara. "Kita kalah. Kita diinjak orang." Rania berdiri. "Lebih baik miskin daripada..." "Daripada apa?" potong Upi. "Daripada anak kita kelaparan." Ana tertawa kecil di pangkuan Rania. "Bapak marah ya?" Upi menoleh cepat. Wajah Ana polos, tak tahu apa-apa. Itulah saat Upi menunduk dan menangis. Kesepakatan dibuat tanpa kata-kata jelas.
Tak ada mantra, tak ada tanda tangan. Hanya diam yang terlalu lama dan keputusan yang akhirnya mengendap di hati mereka berdua, meski Rania menolaknya dengan seluruh tubuhnya. Malam Jumat Kliwon ditentukan. Dia yang kecil, kata lelaki berjubah hijau itu di mimpi Upi, yang belum banyak dosa. Upi terbangun sambil mencerit. Di sudut ruangan, Ani duduk sambil menatap tembok. "Bapak, ada orang hijau berdiri di situ." Upi memeluk anak sulungnya erat-erat. Sementara di luar, hujan turun makin deras. Karena malam itu, takdir Ana mulai ditulis dengan tinta yang tak bisa dihapus. Malam Jumat Kliwon datang tanpa suara. Tak ada petir, tak ada angin kencang. Pasar Kajang Ijo justru terasa terlalu tenang, seperti nafas yang ditahan terlalu lama. Lapak-lapak gelap, lampu-lampu kios mati satu persatu, menyisakan ruko kecil Upi yang masih menyala pucat. Rania duduk di lantai dapur, memeluk anak erat-erat. Tubuh anak bungsunya hangat, nafasnya teratur, terlalu hidup untuk diserahkan pada kematian. "Upi, kita berhenti," bisik Rania dengan suara pecah. "Kita masih bisa mundur." Upi berdiri membelakangi mereka. Tangannya mencengkeram sendok besar, bahunya naik turun. "Kita sudah terlalu jauh," katanya lirih. "Kalau sekarang berhenti, semua ini sia-sia." Rania menutup mata, air matanya jatuh ke rambut Ana. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Panci bubur kajang ijo sudah di atas kompor. Api menyala sendiri, meski Upi tak menyalakannya. Bubur kajang ijo di dalam panci mengental lebih cepat dari biasanya. Berwarna lebih gelap, berkilap seperti dilapisi minyak. "Ayah, panas," gumam Ana setengah sadar. Rania menggigil. "Upi, lihat, ini nggak normal." Tiba-tiba, bau amis memenuhi dapur. Bukan bau santan basi, lebih seperti bau darah yang lama terkena air. Lampu berkedip. Dari sudut ruko terdengar langkah kaki pelan. Seseorang berdiri di ambang bayangan. Lelaki berjubah hijau itu muncul perlahan. Kakinya tak menyentuh lantai. Matanya menyorot ke arah Ana. "Waktunya," katanya. Rania menjerit, "Tidak, ambil aku saja." Lelaki itu menggeleng. Bukan itu perjanjiannya. Ani terbangun dan keluar dari kamar kecil di belakang ruko. "Kenapa gelap?" tanyanya polos. Saat matanya melihat lelaki berjubah hijau itu, Ani membeku. Wajahnya pucat seperti kertas. "Bapak, itu siapa?" Upi tak sanggup menjawab. Lelaki itu mengangkat tangan. Ani langsung terjatuh tertidur di lantai, tanpa suara. Rania berteriak histeris, "Anak saya! Jangan sentuh anak saya!" Upi maju satu langkah, lalu berhenti. Tangannya gemetar hebat. "Cepat," bisik suara itu, "atau kau yang akan menyesal." Ana terlepas dari pelukan Rania, bukan karena ditarik, tapi karena tubuh kecil itu tiba-tiba terasa ringan, seperti diangkat oleh tangan tak terlihat. Ana membuka mata. "Ibu?" suaranya lirih. "Dingin?" Rania merangkak, menangis, mencakar lantai. Upi menutup telinga tak sanggup mendengar. Dalam satu tarikan nafas panjang, suara Ana berhenti. Tak ada jeritan, tak ada darah. Hanya keheningan dan panci bubur yang mendidih semakin kencang. Pagi harinya, Ana ditemukan terbaring di kasur kecilnya. Wajahnya damai, tak ada luka. Orang-orang bilang, masuk angin parah. Rania tak bicara sepatah kata pun. Ia duduk menatap dinding kosong. Upi menatap anaknya yang tak bergerak, lalu jatuh berlutut. Di dapur, bubur kajang ijo mengeluarkan aroma paling wangi yang pernah ada. Dan dari dalam panci, terdengar suara sangat pelan,
seperti anak kecil berbisik. Sudah lunas. Tapi jauh di dalam hati Upi, ia tahu satu hal. Ini bukan akhir, melainkan awal. Hari ketiga setelah kematian Ana, sesuatu berubah. Upi membuka ruko seperti biasa, dengan tubuh lelah dan mata merah karena kurang tidur. Rania masih duduk di sudut ruangan, memeluk baju kecil milik Ana yang belum sempat dicuci. Ani berdiri diam di dekat pintu, menatap lantai. Panci bubur di atas kompor kosong. Padahal malam sebelumnya, Upi yakin bubur sudah habis dibuang. Tapi pagi itu, panci kembali terisi penuh. Buburnya lebih kental, lebih hitam kehijauan, dan baunya sangat wangi. "Upi?" Suara Rania serak. "Kamu masak lagi?" Upi menggeleng pelan. Tidak. Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, seorang pembeli berhenti di depan ruko. Lalu 2, lalu 5. Dalam waktu singkat, antrean terbentuk. "Enak banget, Pak. Beda rasanya. Lebih manis, lebih nendang. Kayak bikin nagih." Uang kertas berpindah tangan. Mangkok tak pernah kosong. Upi mengaduk bubur tanpa henti, seperti mesin. Tangannya bergerak sendiri. Sendok besar berputar berlawanan arah jarum jam. Padahal ia tak pernah sadar melakukannya. Rania menatap pemandangan itu dengan wajah kosong. Di tengah keramaian, ia melihat sesuatu. Di antara kaki para pembeli, seorang anak kecil berdiri. Rambutnya basah, bajunya seperti kain kafan kusam. Wajahnya, wajah Ana. Ana tersenyum ke arah ibunya. Rania menjerit. Pembeli menoleh heran. "Kenapa, Bu?" Ana menghilang. Sejak hari itu, ruko mereka tak pernah sepi. Ibu Suminah di seberang mulai kehilangan pembeli. Wajahnya muram. Ia beberapa kali menatap ruko Upi dengan pandangan curiga, lalu akhirnya menutup lapaknya seminggu kemudian. "Rezeki lagi bagus ya, Pi?" kata tetangga kios. Upi hanya tersenyum kaku, karena setiap malam, saat pasar sepi, suara tangisan kecil terdengar dari dapur. Ani tak mau lagi tidur sendiri. Ia selalu terbangun tengah malam, menangis sambil menunjuk ke arah panci. "Dek Ana di situ, dia kedinginan." Rania mencoba menenangkan, tapi dirinya sendiri mulai goyah. Ia sering mencium bau darah di santan, sering mendengar suara anak kecil memanggil dari bawah lantai. "Ibu, lapar. Ibu, jangan jual aku." Upi pura-pura tak mendengar. Ia terus mengaduk bubur, terus menghitung uang. Suatu malam, Rania melihat Upi berdiri di dapur gelap, mengaduk panci kosong. Tak ada api, tak ada bubur. Tapi Upi terus mengaduk, sambil tersenyum. "Upi?" Tak ada jawaban. Rania mendekat dan melihat sesuatu membuat jantungnya hampir berhenti. Di dasar panci, ada bekas tangan kecil, seperti cap panas yang membekas permanen. "Upi," Rania terisak. "Kita salah." Upi berhenti mengaduk, perlahan menoleh. "Sudah terlanjur," katanya pelan. "Sekarang kita harus terus jualan." Malam itu, Ani mengigau keras. "Ibu, Bapak, Dek Ana masuk bubur." Rania menutup telinga sambil menangis. Di luar ruko, angin membawa suara tawa anak kecil. Pelan, terputus-putus, seperti direkam dari dunia lain. Dan di sudut dapur, panci bubur kembali terisi sendiri. Karena pesugihan itu belum kenyang. Dan tumbal pertama hanya pembuka. Hari-hari berlalu tanpa benar-benar berganti. Ruko itu buka setiap subuh dan tutup larut malam. Tapi bagi Rania,
Rasanya waktu berhenti tepat di malam Ana diambil. Uang menumpuk di kaleng, bahkan sampai berserakan di lantai. Namun setiap lembar uang terasa dingin saat disentuh, seolah menyimpan nafas terakhir anaknya. Ani semakin kurus, matanya cekung, ia jarang bicara. Setiap kali melewati dapur, Ani selalu menunduk. "Jangan lihat panci," bisiknya suatu malam pada ibunya. "Dek Ana marah kalau dilihatin." Rania menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Upi berubah total. Ia tak lagi menghitung uang dengan ekspresi lega, tapi dengan tatapan kosong. Kadang tertawa sendiri saat mengaduk bubur, kadang marah tanpa sebab jika Rania mencoba menyentuh panci. "Jangan ganggu," bentaknya suatu pagi. "Ini rezeki kita." Rania tersentak. "Rezeki dari mana, Pi? Dari anak kita yang mati?" Upi terdiam. Untuk sesaat wajahnya seperti kembali normal. Lalu senyum itu muncul lagi, kaku, miring. "Kamu nggak ngerti." Malam itu pasar gelap total, listrik padam. Hanya ruko mereka yang tetap terang, disinari cahaya hijau redup yang keluar dari dapur. Rania mendengar langkah kaki dari belakang ruko. Bau tanah basah dan daun busuk memenuhi udara. Lelaki berjubah hijau itu muncul lagi. "Daganganmu laris," katanya puas. "Tapi perut kami masih kosong." Rania jatuh berlutut. "Bukankah sudah dibayar? Anak kami sudah mati." Lelaki itu tersenyum, memperlihatkan gigi hitam. "Satu membuka pintu," katanya. "Yang lain, menjaga pintu tetap terbuka." Upi berdiri kaku, seolah tubuhnya ditarik oleh tali tak terlihat. "Apalagi yang kau mau?" Suara Upi terdengar asing, lebih dalam, bergetar. Lelaki itu menoleh ke arah kamar kecil tempat Ani tidur. "Yang tersisa," jawabnya singkat. Rania menjerit, "Tidak, jangan anak saya yang satu lagi." Lelaki itu mendekat, bayangannya memanjang sampai menelan seluruh dapur. "Kalau bukan anak itu," katanya pelan, "maka kau atau istrimu." Upi menunduk, tangannya gemetar hebat. Di wajahnya, Rania melihat sesuatu yang membuat hatinya hancur. Keraguan yang mulai kalah oleh ketakutan kehilangan rezeki. Sejak malam itu, Ani mulai menghilang-hilang. Kadang ia ada di ruko, kadang tak terlihat seharian. Tapi setiap malam, Rania mendengar suara langkah kecil di dapur. "Ibu, ibu, aku dingin." Rania mencari ke kamar. Ani tidur. Tapi suara itu terus terdengar dari dalam panci. Suatu subuh, Ani tidak ada. Rania berlari keluar ruko, menyusuri pasar yang masih sepi. Ia menemukan sandal kecil Ani di dekat selokan belakang pasar, basah, berlumpur, dan menghadap ke arah ruko. Upi berdiri di dapur saat Rania kembali. Tangannya mengaduk bubur, matanya merah, bibirnya komat kamit membaca sesuatu yang bukan doa. "Di mana Ani?" teriak Rania. Upi tak menjawab. Di dalam bubur yang mendidih, Rania melihat dua bayangan kecil saling berpegangan tangan. Rania menjerit, lalu pingsan. Saat ia sadar, ruko sudah ramai pembeli. Tak ada yang bertanya soal Ani. Tak ada yang heran, seolah anak itu tak pernah ada. Dan di sudut dapur, lelaki berjubah hijau berdiri sambil tersenyum puas. "Sekarang," katanya pelan ke telinga Upi, "tinggal menunggu giliranmu." Upi tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Karena saat itu akhirnya ia sadar, pesugihan ini tak pernah selesai dengan satu keluarga. Pagi itu datang tanpa suara. Tak ada ayam berkokok, tak ada pedagang berteriak. Pasar Kajang Ijo terasa seperti bangkai besar yang lupa membusuk. Kabut tipis menggantung rendah,
menempel di lantai pasar dan dinding ruko kecil yang cat hijaunya semakin pudar. Rania terbangun sendirian. Ruko kosong. Tak ada Ani, tak ada Ana, tak ada suara sendok. Hanya bau bubur kacang ijo yang masih hangat. Rania bangkit dengan tubuh gemetar. Langkahnya menyeret ke dapur. Di sana, kompor menyala sendiri. Panci besar mendidih pelan, tenang, seperti napas orang yang sedang tidur. "Upi?" panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Upi ditemukan di belakang ruko. Tubuhnya tergantung miring di balok kayu tua, tepat di tempat pertama kali ia bertemu lelaki berjubah hijau itu. Tapi yang membuat darah Rania membeku bukanlah mayat suaminya, melainkan senyum di wajahnya. Senyum puas, senyum orang yang akhirnya selesai. Di bawah kakinya, tanah basah membentuk simbol aneh, bekas telapak tangan kecil yang saling bertumpuk. Rania berteriak sampai suaranya habis. Orang-orang pasar datang, polisi datang, jenazah diturunkan. Semua bilang bunuh diri karena stres. Tak ada yang bertanya soal 2 anak yang hilang. Tak ada yang heran kenapa ruko itu masih berbau bubur. Saat ruko dikosongkan, Rania duduk sendirian di lantai, memeluk dirinya sendiri. Pandangannya kosong, rambutnya kusut, matanya mati. Di sudut ruangan, ia melihat mereka. Ani dan Ana berdiri berdampingan. Tangan mereka saling menggenggam. Kulit mereka pucat kehijauan. Mata mereka hitam, tanpa putih. "Ibu," kata Ani pelan. "Kenapa ibu jual kami?" Rania berteriak sampai suaranya habis. Malam harinya, ruko itu dikunci. Tapi keesokan subuh, warga pasar mencium aroma bubur kacang ijo yang sangat wangi. Lebih wangi dari sebelumnya, lebih menggoda. Pintu ruko terbuka. Di dalam panci besar ada di atas kompor. Bubur mendidih perlahan. Dan di balik uap panas, sesosok perempuan berdiri membelakangi pintu. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya mengaduk pelan, pelan, pelan. "Bu, buka gak?" tanya seorang pembeli. Perempuan itu menoleh. Wajahnya bukan lagi wajah Rania sepenuhnya. Matanya cekung hitam. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. "Buka," jawabnya. "Selama masih ada yang mau makan." Sejak hari itu, ruko itu tak pernah benar-benar tutup. Pemilik berganti, penjual berganti. Tapi setiap orang yang berjualan bubur kacang ijo di sana selalu kaya, lalu hilang, atau mati dengan cara yang sama. Dan setiap subuh, sebelum pembeli datang, orang-orang pasar bersumpah melihat 2 anak kecil duduk di dekat panci, meniup uap panas sambil tertawa pelan. Jika kamu lewat pasar kacang ijo dan mencium aroma bubur yang terlalu wangi, jangan berhenti, jangan menoleh. Karena kata orang tua pasar, itu bukan bubur yang dijual, tapi sisa-sisa keluarga yang belum selesai ditagih. Apa yang terjadi pada ruko bubur itu bukanlah akhir, melainkan awal dari kutukan panjang yang masih dipercaya warga pasar sampai sekarang. Jika kamu masih mendengar aroma bubur kacang ijo di ruko yang sudah lama tutup, itu tandanya ada perjanjian yang belum lunas. Kalau kamu suka kisah horor pesugihan, cerita mistis Indonesia, dan teror yang diambil dari kisah-kisah kelam masyarakat, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan like video ini agar kamu tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Karena di channel ini, setiap rezeki punya harga, dan setiap kesepakatan selalu menagih korban. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan pernah meminta kekayaan dari kegelapan.